Tinggalkan dulu Abdullah bin Umar. Bareng-bareng terpelajari. Kenapa yang bercerita seperti itu? Nabi Allah Yunus alaihissalam pernah kedatangan tamu. Tamunya ini ya namanya Nabi, ibu. Jelas tamu-tamunya yang mulia. Kalau pelungguh jadi kepala desa, pasti tamu-tamunya yang paling rendah tamunya adalah RT atau kadus. Lamun jadi kepala desa. Lamun jadi dewan marah bapak. Amin. Ya jadi tamunya gubernur nanti, bupati. Tamu itu bersesuaian dengan jabatanmu di dunia itu apa. Masa niki ustaz jadi tamu Dusela? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Ya ustaz tamunya ya tuan guru. Ya mah? Ini maling jadi tamu. Nggak mungkin. Nah ini Nabi Yunus tamunya itu orang besar. Nah, pas tamunya orang besar ini Nabi Yunus, tomeh si senina. Mar ujar rintis pengomeh senina. Ini lalu menaning pedatang temui. Ini. Lalu narak temui marak diki model kelak-kelak di mai tijuk kiriam doang Nabi Yunus. Ini Nabi Bapak. Tijuk. Lamun mele ngupi temuin suklang di mai. Tapi wala niki ibu. Ima kiri sindep tujan Nabi Yunus niki. Lamun mele pakal ben tamu bekelor meyang di kawan di gemes aktindo. Tindo. Nah, jamaah sekalian, marah enggak Nabi Yunus? Beliau senyum dan berkata apa? Alhamdulillah ya Allah. Bukan sabar nih, melampaui daripada kesabaran itu ya. Kenapa jemaah sekalian? Ternyata Nabi Yunus ini pernah dulu berdoa kepada Allah. Menidoa Nabi Yunus, ya Allah, bu kira-kira di akhirat lema ada siksa aku atau ndek ya Allah. Saya adalah utusanmu berdakwah kepada semua manusia. Dan saya punya salah meninggalkan jamaah. Pernah beliau meninggalkan jamaah, nyenger le jamaah. Angkat lamun jadi tuan guru dia tekanggo nyenger le jamaah. Dia mau milih nyenger ingat kedon Nabi Yunus niki. Dia mungkin nyenger le jamaah ya sang laun salah, kuninangan ke niki. Tulah kedon niki jamaah. Ditemani nyenger le ulungum sami niki. Nanti kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus itu masuk dibuang ke laut, ditelan oleh ikan nun itu gara-gara nyenger deh jemaah. Kenapa? Jamaah niki tena beriman, Nabi jawaban, dek kemana impan manok kuning. Karena Nabi Yunus itu punya jamaah itu peternak sapi, peternak ayam. Memang si anyam sapi, anyam manok, pedaging betul oleh lain wahara ibu, gawe uang. Cuma dek pelungum sami jangan menjawab seperti jamaahnya Nabi Yunus. Ayo jamaah kita zikir. Lalu presiden tenan. Ayo Nabi Yunus gedet nulung ketena. Ini meli nulung ketena. Ini meli teteu ini pembili jamaah. Dikawe katanya. Dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira pilih jamaah dosa takdam ge. Beremben-emben jamaah ndo dua. Ndo dia kira pilih jamaah. Dek milih gotong royong ustaz. Lah endo takanya milih gotongan diri nyenger. Dia milih mati ustaz jamaah. Endo dia nyenger lemak Nabi Yunus dari dalam. Mun si ikan nun belot. Menang belum taker. Dan tidak ada satu nabi pun tidak diuji oleh jamaahnya sendiri. Semua nabi itu diuji oleh jamaahnya sendiri. Belum harus tahan. Ya kan? Baik. Ini Nabi Yunus berdoa kepada Allah, ya Allah, kalaupun saya disiksa di akhirat besok, apa bisa siksa saya di akhirat besok itu nepemaju agama ya Allah lek dunia. Allah pun menjawab, benar wahai Yunus, benar ya Allah. Lamu kalakar-lakar disiksa di akhirat ya nunas, jangan sampai disiksa di akhirat. Pemaju agama siksa kaji niki makin lek dunia. Oh firman Allah, bagus kalau begitu. Aku tidak akan menyiksamu di akhirat. Siksamu di akhirat itu aku pindahkan ke dunia.
Lalu Allah berfirman, benar mau? Benar. Baik, aku akan siksa kamu dengan satu catatan. Kamu kawin dengan perempuan pilihanku, kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri pilih Nabi Yunus istri. Itu Allah berfirman, wahai Yunus, kalau begitu kawini perempuan si ini namanya. Yang ini namanya. Allah tunjukkan alamatnya, modelnya, dan sebagainya. Lalu Nabi Yunus mengunjungi perempuan itu, bidanglah bahasa kasar. Niki Nabi Yunus pun terjadi perkawinan. Nah, dia mulai merani niki. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, nah itulah sebagai siksamu, katanya. La ilaha illallah. Dia selesai nikah doang ibu, telanjang Nabi Yunus. Dia tebarangin tindo niki. Dia galang dia bareng. Ternyata Allah memberikan siksa melalui istrinya. Makanya sepanjang hayat Nabi Yunus itu, sepanjang hayatnya teomeh si senina, dikasari oleh istrinya. Karena itu siksanya. Ayo, jamaah sekalian, mau belum seperti itu? Nah, baik, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang ingin sampaikan ini jamaah sekalian, yang ingin sampaikan kepada pelunggung sami itu bertahan pada sesuatu kewajiban, bertahan pada sesuatu yang harusnya kita perbaiki, itu memerlukan ketinggian derajat rohani, ketinggian ilmu rohani, baru mampu. Tidak ada orang yang mampu menghadapi istri yang kasar kecuali Nabi Yunus alaihissalam. Maka disiksa oleh Allah di dunia, diberikan siksa oleh dunia melalui istrinya dengan sekasar ibu istri sebinian Nabi Yunus ini kasar. Pandai kone. Masalah dosa dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi itulah yang menjadi siksa Nabi Yunus. Lalu ada ulama yang sangat cerdas sekali. Beliau membukukan, ada buku niki. Beliau buat kitab mengumpulkan ulama-ulama yang termasuk 4 wali keramatan yang luar biasa. Itu ada 4 ulama kutub itu rata-rata itu jamaah sekalian, ulama-ulama yang 4 kutub besar ini. 4 kutub besar ini itu Imam Rifai. Ada satu tarekat namanya tarekat Rifaiyah. Oh, keramat luar biasa ibu. Unijo di Pak Segara niki engkah berumbak segara isi. Dia menijo niki. Sekedar dia melunjuk saja 60 kilo ke tengah laut itu tidak ada ombak. Lagu lek balik suruh merosok di sini. Allah dan satu namanya Syekh Fatah Al-Badawi, Imam Rifai dengan yang satu itu. Ternyata jamaah sekalian, termasuklah Umar bin Khattab itu orang yang dibentak terus oleh istrinya. Itu khalifah itu jamaah. Khalifah yang sangat luar biasa sekali namanya Umar bin Khattab itu khalifah yang kedua dibentak oleh istrinya. Nah, ternyata jamaah sekalian, semua ulama-ulama yang memiliki istri keras kepecat keramat. Padahal kan dipacu lalu iri. Lalu tepedue senina galak, ganas, pengomeh, ini pacu lalu iri. Dia dong hadapi aru de keramat. Lalu aru stroke ya. Kali ke jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Lalu tadi ada ibu yang bertanya, durhaka naran ustaz, jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun rede semar selakian pelungguh dakan deja bentak ndik da berdosa. Lagu rede. Nggih, dakannya nurga bapak niki ai pelungguh, lagu ndik rede dosa. Dakan dia bikin kendok niki, inam-inam ni lagu rede, ndik da berdosa itu. Nah, niki jamaah sekalian, baik.
Nah, sekarang yang mulai dari cerita pertama. Ini ada apa Bapak yang sampaikan cerita yang kayaknya nih dia narak ketemuan niki. Apa kena cerita pertama iku, apa kena cerita kedua, apa yang ingin yang sampaikan ke Pelunggung. Baik. Cerita pertama Ibu adalah karakter. Karakter. Kita membuat orang berkarakter lebih sulit daripada membuat orang berilmu. Kalau kita buat anak kita berilmu, Ibu, murah. Coba bilang jelo deket niki, suruh ngapalan, aja sampai paham, berilmu. Lalu membuat orang berkarakter itu sulit. Sulit Ibu. Napi kena karakter. Berdua perilaku si bagus. Abdullah bin Umar, kenapa beliau tidak sanggah ayahandanya? Padahal ontanya mahal jari. Pira lalu sim beli onta, 2 juta sim beli onta. Tetapi pas dia dijual onta itu seharganya 15 juta. Pira batin? 12 juta. Kata ayahandanya, wahai anakku, modalnya kamu ambil, labanya kau masukkan ke Baitul Mal. Marah tidak Abdullah bin Umar? Tidak. Beliau karena berkarakter soleh. Silakan ayah. Di tanah aku mengembalanya di Abdullah bin Umar tahu. Mana bata minal haram fannaru aula bih au kama qol. Kalau ada daging yang tumbuh mokoh, darah yang sehat mengalir, tetapi dari makanan yang haram tidak disebut dosanya Bapak Ibu, tidak disebut dosa. Fannaru aula bih, itu neraka yang paling pertama cocok masuk kepadanya. Ndek kena semeni dosa, ndek kena semeni dosamu, kamu akan langsung fannaru aula bih. Nerakalah yang paling awal, yang paling cocok untuk menerima membakar daging dan darah itu. Kenapa? Nabata minal haram. Daging itu tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Ini tahu Abdullah bin Umar. Kedua jamaah sekalian, ada tentara ini luar biasa sekali jihad sabilillahnya. Dengan ibadahnya yang sangat luar biasa, sampai kendingnya ini bekas sujudnya luar biasa. Wiridannya luar biasa. Zikirnya beribu-ribu. Al-Qur'annya luar biasa. Dia berdoa kepada Allah, ini entun hujan, ini mau air. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa orang itu tidak terkabul doanya? Berbagai macam dia beri riyadhah, berbagai macam dia caranya, tidak terkabul doanya. Nabi menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak menerima doa, tubuhnya, dagingnya, rambutnya, pakaiannya melekat barang haram le awak. Dia diterima doa dengan berbagai kehebat. Makanya yang sampaikan kepada Pelunggung di cerita yang lalu, Syekh Sofyan As-Sauri begitu tindih menjaga makanan karena beliau tahu bahwa makanan yang kita berhati-hati dengannya itu doa kita bagikan anak panah melesat langsung ke alam ijabah. Lamun bersih makanan Ibu. Makanan dulu priri, lamun tegirang berzikir berdoa. Makanan dulu terperi, lamun genem napiaran teendengin doa si dengan. Karena doa Pelunggung sami itu akan langsung melesat ke alam ijabah lamun bersih makanan. Nah ini Abdullah bin Umar tahu. Ontanya ini mokoh gara-gara mengembala di tanah negara. Maka hasilnya ya kembali ke negara. Tidak boleh. Ustaz, kiai, tuan guru makanannya harus halal. Ahli wirid, ahli zikir harus makanannya halal. Pelunggung talat nangkel di julung gedeng lagu tanah negara. Membelain gua. Kayak kena niki juga berhati-hati. Lagu ndek kena parang Pelunggung Ibu terserahlah enggak sampai yang jadi tinggi. Tebu talat tegedang, talat tinggi. Nah niki sila berhati-hati. Jual gedang niki. Utama ajok kas desa. Atau tamak jok masjid. Jadi kas negara untuk umat lah. Ya mak? Lalu itu kaldu nyiwak jelu. Yang masuk itu tidak usah. Niki yang sampaikan kepada Pelunggung niki agar kita berhati-hati jamaah. Doa ini mampu mengubah takdir. Dengan tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya jauh menjadi dekat.
Yang tadinya tidak mungkin Bapak menjadi mungkin syarat sebab doa. Tetapi orang-orang yang mustajabah doanya itu siapa? Dengan si peririk pekeloran. Paham belum? Nah sekarang kita memiliki karakter. Demi bedai kan barang mewah halal apa haram tak. Lamun karakter pelunggum sami niki doyan mau terhadap barang-barang mewah, halal haramnya itu nomor 2. Ini karakter. Memang mulia karakter. Tetapi kalau karakter kita halal, selalu memakan barang halal, memakai barang halal, karakter gener berbeda yang